Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi 5 ini kita akan meneruskan proses yang seharusnya kita lakukan setelah membuat sales order dokumen ya. Minggu lalu kita sudah membuat sales order dokumen yaitu 17 sekian-sekian ya. Customer kita adalah roller ya, roller kemudian kalau di saya roller R sekian-sekian ya, roller bintang itu huruf kita login das sekian-sekian. Material yang kita jual ke roller itu adalah RF bintang sekian-sekian itu ya. Satu sekian-sekian ya. Nah, kalau kita tampilkan ini dengan menggunakan VA03. VA03 itu adalah T-code untuk menampilkan sales order ya. Oke. Sales order ya. Kita tampilkan VA03 di sini VA03 ya. Kemudian ordernya ya. Ordernya saya masih ingat karena saya catat 17678. Ini langsung enter. Ya, ini harusnya di deliver tanggal 16 ya. Waktu itu kita sudah melakukan delivery ya, atau kita ulang lagi ya, kita ulang. Kita akan mendeliver outbound deliver ya. Ya, kita akan create outbound delivery proses ya, yaitu dengan ini slash ini kita nonaktifkan aja, slash n berarti ya, VL01N. Ya, ini untuk create outbound delivery. Ya, oke. Shipping point ini material RFR1 sekian itu kita tampung di gudang 1000. Ya. Kemudian enter. Nah, ini tidak bisa ya. Kita kemarin sudah lakukan juga nggak bisa. Sekarang kita cek ya. Tidak bisanya ini kemungkinan besar yang kemarin sudah kita tengarai itu karena tidak adanya material ya. Bagaimana cara meyakinkan ya, bahwa material kita tidak ada atau kurang? Nah, kita bisa cek di material master. Ya. Kita tampilkan di material master, yaitu kita tutup aja yang ini, /n. P-code-nya itu adalah MM03. Ya. /n MM03. Ya. Kemudian materialnya kita langsung ambil RFR1 sekian ya. Kalau masing-masing kelas ya, tergantung user pada saat kita login, apakah pakai R, pakai S, pakai T dan sebagainya ya. Kita enter. Kemudian kita langsung aja view-nya ya. View-nya kita karena status material ada atau tidak atau availability check itu ada atau tidak itu ada di plan stock ya. Jadi kita ambil view plan stock, enter ya. Kemudian plan kita ada di 1000 Hamburg ya. Kemudian kita enter. Ya, oke. Nah, di sini muncul nampak ya bahwa unrestricted di stok ya. Di keterangan dari plan stock in the current period ya. Jadi status stok di periode sekarang unrestricted itu maksudnya adalah stok yang tidak ada hambatan untuk kita deliver kepada customer ya, atau kita proses untuk open delivery. Nah, ternyata unrestricted kita itu adalah 0. Ya, artinya produk itu tidak ada di gudang. Ya. Produknya tidak ada di gudang. Nah, karena produknya tidak ada di gudang, apa yang kita lakukan? Ya, di sini plan stock ya, lihat di field unrestricted. Jika outbound tidak bisa dilakukan ada dua kemungkinan ya, tanggal delivery tidak sesuai, tapi ini kita cek ternyata sesuai ya, tidak ada stok. Nah di sini kasusnya adalah tidak ada stok ini, ya tidak ada stok. Maka kita harus melakukan procurement, ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa procurement atau pengadaan material, jadi kita akan mengadakan material karena kita sudah menjanjikan kepada roller sebanyak 10 pieces, ya RFR1 sekian ya. Maka kita melakukan procurement ya. Jadi procurement itu ada dua jenis ya, tergantung tipe material ya, tipe procurement untuk material. Nah, procurement itu bisa dengan memproduksi atau produce ya, atau sering disebut sebagai material yang diproduksi atau produce material, atau membeli purchase itu berarti purchase material ya.
kalau kita berada di perusahaan dagang ya, semua material itu hampir dibeli. Jadi hampir semua material itu dibeli, dan ya kelihatannya ya semua ya, bukan hampir lagi. Semua material itu dibeli, berarti purchase material kalau di perusahaan dagang. Tapi ini kan kita bicara manufaktur ya. PAM itu apakah dibeli atau kita buat ya. Nah, oleh karena itu kita harus ngecek jenis material yang akan kita deliver kepada roller. Cek jenis material, di sini kita menggunakan display material ya. Tadi sudah kita display materialnya ini. Nah, tipe procurement dari material ini ada di tab MRP. MRP2 khususnya ya. Kita akan coba cari di MRP2 ya. Kita scroll ke kiri. Ini MRP2 ya. MRP2 gudangnya ada di 1000, storage location. Ini material ini kita simpan ya. Kalau sudah jadi kita simpan di 0002. Ini storage location-nya. Ya, enter. Oke ya. Nah, di sini di jendela procurement kita lihat procurement type-nya ya. Ini adalah E. Ini ya, procurement type E. Kemudian kita cek E itu apa sih? Kita gunakan F4 atau kita tekan sebelah kanannya. Ya, nah ini ternyata material ini masuk ke dalam kategori yang procurement-nya in-house production. Ya. Jadi material ini adalah material yang dibuat ya, in-house production. Nah, material ini adalah material yang dibuat. Itu kesimpulannya ya, yaitu yang E. Oleh karena itu, procurement kita itu adalah membuat ya, mengassembly material RFR1 sekian-sekian, sebanyak minimal 10 sesuai dengan jumlah order dari roller ya. Karena data yang kita punya memang baru satu itu. Nah, karena ini material yang tipenya in-house production, maka kita akan melakukan production order ya. Kita akan melakukan production order. Nah, di sini, oke, ini akan melakukan procurement. Ya, E yaitu in-house production. Kita akan melakukan production ya. Jadi pertama sekali kita akan create production order ya. Oke, coba kita lihat modulnya. Bentar. Production order, kita menuju ke production ya. Oke. Kita langsung ke production di sini. Baik. Ini ya, kita cari logistik. Kemudian production, ini production ya. Nah, kita bahas lebih dahulu production ya. Jadi setelah mengikuti sesi ini, Anda diharapkan bisa menjelaskan tentang proses production di bisnis kita ya. Company kita, IDES, ini memiliki lokasi distribusi yang tersebar di seluruh dunia ya. Tergantung pada material yang diproduksi secara kompleks ya. Maka langkah-langkah dalam produksi itu diperlukan untuk menghasilkan finish product atau finish goods ya. Production ya di MySAP ERP ini membantu, jadi modul production ini membantu manajemen ya, manage beragam aktivitas manufacturing ya, beragam aktivitas manufacturing ya, dari mulai planning sampai ke eksekusi ya, termasuk di dalamnya menganalisis ya secara single ataupun end to end system, secara single system atau end to end system. Nah, jadi di sini ERP production itu difasilitasi oleh SAP ya untuk memanage proses manufacturing atau proses produksi yang beragam ya, tahapan-tahapannya dari mulai planning sampai ke eksekusi. Planningnya dari mana? Ya, planning dalam production itu mengacu pada sales. Ya, jadi kita mau jualan berapa sih? Nah, itu nanti akan menjadi patokan untuk production plan, gitu ya. Oke. Di
Di production ini nanti akan melibatkan beragam sumber daya enterprise atau beragam sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Ya, di dalamnya ada perencanaan, kemudian cost accounting ya, karena kita perlukan nanti untuk menghitung biaya produksi ya. Kemudian human capital management karena nanti kita akan melibatkan juga fungsi dari human resource ya, human capital management untuk misalnya tenaga kerja langsung gitu ya. Dan juga material manajemen karena kita nanti akan mengakses data-data di material manajemen ya, misalnya apa? Misalnya produk akhirnya itu sendiri, kemudian komponennya dan sebagainya ya. Kemudian plan maintenance, warehouse management dan juga quality management ya. Oke. Nah, prosesnya itu akan seperti ini ya. Berawal dari production planning, jadi kita akan memproduksi berapa dan kapan. Kemudian dilanjutkan dengan order creation. Kita akan meng-create order ya, atau membuat nanti outputnya adalah dokumen order ya. Kemudian order ini nanti dirilis, ini akan dirilis. Nah, ini merupakan trigger ya, pemicu proses yang lain di dalam enterprise ya. Di sini setelah kita print, kemudian ada order. Setelah order dirilis, maka dilakukan order printing ya. Kemudian begitu order sudah dilakukan, maka kita bisa menindaklanjuti dengan material staging. Apa itu material staging? Material staging itu adalah proses untuk ngambil material, ya, material yang digunakan untuk mengassembly produk akhir. Ya, di sini produk akhirnya adalah pump, ya, dengan kode RFR1 sekian-sekian. Nah, itu komponen-komponen atau material-material yang membentuk RFR1 sekian itu nanti akan di staging ya. Kita akan melakukan staging yaitu mengambil material-material atau bahan baku dari dalam storage location-nya ya, dan menempatkannya di shop floor. Shop floor ya. Shop floor itu adalah pabrik atau tempat untuk dilakukannya assembly, itu shop floor ya. Nah, begitu material sudah di staging, kemudian ditempatkan di shop floor, maka kita akan melakukan eksekusi. Ya, proses produksi dimulai. Kemudian setelah proses nanti selesai, maka kita akan melakukan konfirmasi ke gudang. Ya, halo gudang, pesananmu untuk melayani roller sekian-sekian sebanyak 10 unit sudah kita selesaikan. Ini konfirmasi. Kemudian produk akhir dari pusat assembly akan dikirim ke gudang ya. Dan di gudang nanti pada saat menerima produk akhir tersebut dari bagian produksi, dia akan memberikan good receipt ya, tanda terima material di dalam storage location ya. Nah, ini siklus dari production ya. Dan production ini melingkan ya, mengintegrasikan link yang kritis ya, dari mulai sales, kemudian production planning dan factory floor. Ya, sales jelas tadi ya, kita dipicu oleh adanya sales, yaitu dokumennya sales order 17 gantian kepada roller. Roller itu customer kita sebanyak 10 unit, 10 pieces. Ya. Nah, dari sales ini nanti akan diterjemahkan ke dalam production order atau production planning. Ya. Production planning dan nanti akan kita eksekusi di factory floor ya, atau di factory floor tadi shop floor ya, shop floor control. Oke. Nah, planning ini untuk memplan production ini kita bisa melibatkan aktivitas-aktivitas pre-sales. Misalnya apa? Misalnya promosi ya. Bagaimana kita tahu bahwa promosi ini tujuannya adalah AIDA ya. Awareness, interest, desire dan action. Ya. Nah, ini kalau misalnya event berhasil ya, promosi berhasil, entah apapun cara promosinya, bisa advertising, bisa personal selling, bisa direct selling, bisa apalagi campaign gitu ya. Itu nanti kita akan masukkan, kita akan gunakan sebagai dasar untuk membuat
production planning. Ya. Nah, proses selanjutnya akan seperti ini. Dari forecast demand ya, forecast nanti demand atau sales, forecast ditransfer ke demand management dan master production schedule. Apa itu master production schedule? Ya. Master production schedule itu adalah rencana eksekusi produksi atau rencana untuk melakukan proses produksi untuk seluruh produk yang kita buat dan jual. Ya. Jadi seluruh varian produk ya. Contoh misalnya di pabrik otomotif ya, sepeda motor misalnya ya. Master production schedule ini diterapkan untuk seluruh varian ya, misalnya dari mulai motorsport itu pun ada family sport, ada family matic gitu ya. Nah, di family itu nanti ada individual produk ya, misalnya sport nanti ada Honda apa namanya untuk sport misalnya Honda ini ya, yang motorsport ya, itu pun family sport ya, family sport itu nanti kita buat semuanya dituangkan dalam MPS ya. Nah, kemudian untuk per individu produk ya, per individu produk kayak tadi misalnya salah satu varian dari Honda Sport ya. Ini nanti akan dituangkan lagi ke dalam MRP. Apa itu MRP? MRP itu adalah sebuah perencanaan kebutuhan material untuk produk yang akan dibuat. Ya, jadi nanti MRP itu nanti mendukung, misalnya ini ya, produk seperti ini ya, itu nanti terbuat dari apa saja. Ya, ini bisa kita urai dan berapa kebutuhan untuk membuat satu ini. Kebutuhan setiap bahan, kemudian dilengkapi di dalamnya, kalau misalnya kita mau mendeliver sekian unit, maka dibutuhkan bahan berapa, dan kapan ordernya. Nah, itu gambaran singkat tentang MRP. Ya. Dan terakhir itu adalah manufacturing execution. Oke, nah ini ya, production planning. Dasarnya itu adalah sales plan. Jadi tahapan pertama dalam sebuah bisnis itu adalah melakukan sales plan. Dan dilengkapi dengan operation plan. Ya, dengan operation plan. Jadi kalau sales plan ini kaitannya dengan demand, forecast dan demand management untuk sales ya. Dan operation plan itu adalah rencana untuk membackup sales. Jadi kita butuh 10 pieces RFR1 sekian ya. Nah, itu nanti itu adalah demand ya. Kita akan topang atau kita akan dukung dengan operation planning-nya ya. Untuk membuat 10 maka kita perlu material apa saja. Itu operation planning contohnya ya. Nah, kebutuhannya apa saja? Jadi requirement untuk sebuah produk ya. Requirement ini tercermin di dalam sistem yang disebut sebagai plan quantities of order over a given period of time. Itu nanti kita sebutkan ini sebagai bill of material ya. Kemudian kegiatan berikutnya itu adalah demand management. Ya, demand management forecasting ini secara fungsional dirangkaikan dengan production schedule. Ya, jadi kalau kita sudah membuat forecasting, gitu ya, forecasting dalam periode tertentu, nanti akan diintegrasikan ke dalam production schedule, ya, production schedule. Jadi pada tanggal berapa kita akan memproduksi sejumlah berapa untuk sebuah varian produk, ya. Itu ada dalam demand management. Kemudian master production schedule ya, dari demand management kemudian kita turunkan ke dalam master production schedule. Ya. Dan ini memungkinkan kita untuk melihat, mereview atau memonitor sumber daya kritis ya yang harus di plan untuk dibuat ekstra perhatian gitu ya, karena sekali kelewat sebuah material yang membentuk sebuah produk maka wassalam ya. Oke. Nah, kebutuhan ini kalau ini untuk seluruh produk ya, untuk seluruh varian produk. Nah, per produknya itu
kita susun dalam material requirement planning. Jadi bagaimana hubungan antara MPS, Master Production Schedule, dengan material requirement planning? Kalau MPS itu digunakan untuk seluruh varian produk, ya, yaitu sebatas pada berapa dan kapan akan diproduksi. Tapi nggak sampai menghitung costing. Nah, costingnya itu nanti di material requirement planning. Ya, jadi contoh satu unit produk ini, ya kelihatannya satu unit produk ini ya, itu nanti terbuat dari apa saja. Itu kemudian komponen dari apa saja ini, kapan kita harus order. Nah, itu ada dalam material requirement planning dan ini diterapkan untuk per individu produk atau per apa namanya brand secara individu, gitu ya. Ini mencakup di dalamnya itu adalah jumlah kebutuhan material di dalam MAP ya, jumlah kebutuhan material. Yang kedua, kapan diorder material tersebut, ya. Diorder itu bisa di di order itu tanggal kita mengirim order kepada vendor ya. Nah, kalau misalnya materialnya adalah material yang di assembly yang dibuat, maka ordernya berupa production order. Kalau yang dibeli itu purchase order. Ya, itu ada di material requirement planning. Dan execution ini adalah proses untuk mengeksekusi produksi. Ya. Ini merupakan central data object. Ya, data terpusat di dalam shop floor control dan manufacturing execution ya. Apa itu shop floor? Shop floor itu adalah lokasi atau fasilitas yang digunakan untuk mengassembly ya. Material komponen menjadi produk akhir ya, menjadi produk akhir. Material komponen dalam MRP, kemudian kebutuhan sumber daya dan juga penghitungan costing. Ya. Kemudian proses komplitnya itu mencakup ya dalam sales order untuk satu individu merek, ya, merek individual. Yang pertama adalah creation and release production order. Ya, jadi kita membuat order produksi dan mengirimkannya ke bagian shop floor atau ke bagian gudang atau ke bagian produksi. Ya. Kemudian nanti oleh bagian gudang ya setelah order ini diterima dia akan cek ya stoknya ada atau tidak. Kalau nggak ada maka dia akan buat ya. Nah untuk membuat yang pertama kita meng-create dan merilis production order ya. Kemudian ini hampir bersamaan di bagian produksi itu nanti akan menerbitkan goods issues ya komponen. Maksudnya apa? Jadi kalau rencana produksi sudah dibikin, maka kita tinggal kebutuhannya bahan apa saja disiapkan di area untuk assembly. Nah, material ini atau goods ya, material di sini goods itu nanti akan dibawa untuk diambil ya, dimasukkan ke dalam shop floor area untuk assembly. Ya, itu proses good issue komponen. Picking ya, di-pick material itu diambil dari solidification, kemudian nanti akan diproses ya. Nah, setelah kita mengeluarkan material dalam bentuk melalui good issue dari proses ini ya, good issue untuk komponen dikeluarkan dari storage location masing-masing. Ya. Jadi melalui good issue mengeluarkan barang. Kemudian setelah produksi atau saat produksi akan dilakukan atau setelah produksi dilakukan, maka bagian produksi shop floor itu nanti akan ngasih tahu kepada pemesan yaitu bagian sales. Ya, mengkonfirmasi bahwa production activity itu sudah dimulai. Ya. Sudah dimulai, hey gudang, ini produknya sudah kita buat, kita akan segera kirim ke gudang. Di sini, oh ya benar di confirmation ya, mengkonfirmasi kepada sales bahwa kita sudah melakukan produksi. Ya. Oleh gudang nanti barangnya akan diterima,
Ini, ya. Kemudian gudang, bagian gudang itu nanti akan menerbitkan tanda terima, good receipt. Ya, good receipt untuk produk akhir. Ya, nah prosesnya ini oleh SAP juga sudah dibuatkan routingnya juga. Apa itu routing? Routing itu adalah urut-urutan proses dari mulai bahan yang paling baku di paling atas sampai ke procurement di tingkat shop floor ya, di tingkat shop floor, di tingkat pabrik. Itu routing ya, urut-urutan proses, kemudian penempatan fasilitas untuk proses dan sebagainya. Itu dia tuangkan dalam routing. Dan kita akan bisa membuat material requirement planning kalau kita sudah mendefinisikan ini, mendefine bill of material. Ya. Apa itu bill of material? Bill of material itu adalah daftar yang memuat kebutuhan material untuk membuat sebuah produk akhir. Ya. Kita harus mengirim production order sebelum kita bisa memprosesnya. Ya. Sekali kita set the order status to release, jadi sekali kita membuka indikasi rilis, maka kita bisa membuat catatan pada kertas-kertas di shop floor, di pusat assembly. Ya. Dan di sini kita bisa menyaksikan atau kita bisa menilai apakah kapasitas cukup atau tidak. Itu ya. Cukup atau tidak. Kalau nggak cukup, ya nanti kita akan lakukan purchase. Itu logikanya. Ya, oke. Ya. Kemudian ketika kita sudah merilis order, maka kita bisa men-set up sistem ya. Untuk mengecek komponen dan sumber daya produksi atau alat. Ya, jadi sekaligus kita mengirim order, kita juga melakukan proses itu. Ya, availability check dari komponen, kemudian sumber daya untuk produksi. Ya, atau kita bisa menspesify, mengkhususkan tipe availabilitas dengan mencek apa yang akan di dalam satu tab, yaitu available to promise atau ATP calculation. Jadi sistem itu bisa bisa dikendalikan gitu ya. Ya, jadi ada available to promise atau ATP calculation per order type ya. Kemudian setelah selesai, kita akan ngirim barang ke gudang. Ya, partisipan ke gudang. Dan nanti di gudang, itu nanti akan memproses apa yang disebut good receipt. Artinya, ini adalah proses bahwa bagian gudang ini sudah menerima barang yang dikirim oleh bagian stok material. Ya. Kemudian good receipt di sini diterbitkan oleh bagian gudang. Nah, gudangnya di sini sudah gudang barang jadi. Ya. Begitu barang disimpan di gudang, maka dia akan menerbitkan good receipt, tanda terima bahwa barang sudah masuk ke dalam gudang. Ya. Kemudian kita mengkonfirmasi ya, jadi kita lakukan konfirmasi kepada gudang. Ini sudah selesai, kita mau kirim ke gudang. Oke siap bos, kita akan terima. Ya, begitu bagian gudang menerima material ini, maka dia akan melakukan penyimpanan dan menerbitkan good receipt bahwa barang sudah diterima. Nah, ini dalam sehari-hari bisa kelihatan di manufaktur ya. Konfirmasi ini mencakup apa saja? Ya, banyak sekali di dalam konfirmasi, misalnya kuantitas yang akan dibuat. Ya, scrap itu tahu ya. Ya, scrap itu bahan yang terbuang sia-sia. Ya, tidak bisa digunakan langsung ya, scrap.
Kemudian waktu produksi dan tanggal penyelesaian produksi. Ya, sekaligus ini completion confirmation ya, konfirmasi yang lengkap ya. Konfirmasi ini sekaligus akan mengklirkan ya, mengklirkan beban di kapasitas. Jadi kapasitas sudah bebas, bisa kita gunakan untuk memproduksi lagi. Ya. Dan juga mengkolek data dari biaya produksi. Ya. Oke. Nah, konfirmasi ini bisa dibuat secara milestone completion confirmation. Ya. Yang ini konfirmasi dengan menampilkan operation sebelumnya. Ya, termasuk sub operation, kemudian milestone atau tahapan-tahapan sebelumnya, dan juga nanti termasuk identitas dari sales karyawan di sales gitu ya. Kemudian milestone ini bentuknya konfirmasi yang dilaporkan secara kuantitas ya. Tapi sudah bersih, artinya tidak ada scrap. Dan standar waktu pemenuhan. Kemudian dokumen ini nanti akan kita buat bahan ya. Bahan untuk penerimaan di gudang. Ya. Jadi bisa berupa milestone completion, bisa standar, bisa normal, bisa kolektif, dan juga bisa konfirmasi menggunakan order header level. Ya. Order header level itu adalah order untuk di klien ya, klien yang nanti akan mencatat. Oke, good receipt ya, good receipt to stock ini artinya petugas gudang menerbitkan dokumen penerimaan barang yang sudah selesai dan siap untuk disimpan di storage location. Ya. Sekaligus pada saat kita menerbitkan good receipt, maka GL di akuntansi akan mengupdate ya, tergenerate ya, yaitu akan mengkredit persediaan finish product dan dilawankan dengan revenue account. Ya. Dan tahapan terakhir itu adalah settlement. Order settlement untuk produksi ini berarti bahwa kita akan mengclearkan atau mengosongkan kapasitas. Ya. Clearing the differences between the actual cost incurred and the credit that the order received from goods received. Ya. Jadi ada proses untuk mengclearkan dokumen atau memori dari pembuatan production order ya, settlement. Nah di dalamnya ini proses produksi, kemudian nanti ada proses akunting ya untuk mengelola konekon atau apa namanya, misalnya di sini ya produksi sudah selesai, maka barang ditransfer ke stok ya, ke storage location. Nah di sini ini ada aktivitas akunting, yaitu mencatat persediaan material seluruhnya ya, baik yang sebelumnya, misalnya sebelumnya punya material sisanya sekian, kemudian diisi lagi dengan produksi baru ya, jadi stok akan bertambah. Oke, nah, kita akan cek ya production kita ya. Nah dengan praktek produksi ini nanti kita diharapkan bisa menjelaskan bill of material, kemudian melihat komponen-komponen dari bill of material, display stock dan requirement list, kemudian menavigasi dalam area yang berbeda ya, di stock atau requirement list, kemudian membuat production order dan mengkonfirmasi production order. Ya, oke. Kita akan coba praktekkan ya. Yang pertama, kita akan menampilkan BOM, BOM. Ya. BOM yang akan kita ledakan berdasarkan demand dari customer. Ya, BOM.
Ini. Oke. Display bom. Apa tiketnya? Saya nggak terlalu hafal tiket untuk display bom ya. MD03 Pak ya. Tiket untuk display bill of material. Oke, tiketnya apa ini? To display bill of material atau CS03 ya. CS03. Oke, kita akan cek ya. CS03. Ini kita tutup /n CS03. Nah, ini akan mendisplay material bom ya. Di initial screen ini kita akan masukkan material kita RFR1 sekian, kemudian plannya itu ada di 1000. Bom usage 1, kita cek. Oke ya. Nah, bagaimana cara membacanya? Cara membacanya adalah seperti ini ya. Jadi kita punya material yang kita jual ke roller, yaitu RFR1 sekian. Itu punya saya ya, RFR. Kemudian material ini disimpan di gudang Hamburg, gudang 1000. Ya. Nah, material ini terbuat dari material apa saja? Atau apa komponen dari material ini? Nah, kita bisa lihat di sini, di tabel ya, material. Komponennya itu adalah ada 4 komponen yang digunakan untuk membuat satu unit RFR1 sekian. Yaitu unitnya itu adalah RBR1 sekian, RBR2 sekian. Jadi ada 4 ya. Dengan deskripsi masing-masing, RBR1 itu adalah casing. Ya, casing. Nah, ini kita bisa jawab di sini. Ya, komponennya adalah kita jawab sebentar, cara jawabnya di sini adalah edit PDF. Ini komponennya itu adalah ini ya. Ini kita tulis RBR1 sekian. Ya. Kemudian ada RBR2 di sini ada 4 komponen. RBR1 60, RBR2 60, RBR3 60. Nah, ini adalah bomnya ya, bill of material atau material yang dibutuhkan untuk membuat satu unit ini ya. Membuat satu unit RFR1 sekian ya. Ada 4 material yang digunakan ini ya, yaitu RBR160, RBR260 dengan deskripsi masing-masing. Yang satu ini adalah casing ya, casing. Jadi untuk membuat satu RFR160 dibutuhkan satu ya, cara membacanya ini satu casing ya, satu casing, kemudian satu flywheel, satu hollow shaft, dan satu electronic turbo drive. Ya, ini yang akan diassembly dan menghasilkan satu RFR1 ya, RFR160 ya. Oke. Nah, kemudian kita akan cek ya untuk setiap komponen atau part ya, atau material ya. Misalnya nih, kita akan lihat RBR160
itu komponen yang dibeli, punya komponen di bawahnya atau enggak. Ya, kita bisa cek ini ya. Kita akan cek komponen yang membentuk RFR 160, salah satu komponen yang membentuk RFR 160 yaitu RBR 160. Ya, klik, kemudian kita sorot. Kita sorot, dan kita coba tampilkan. Ya, ini komponen yang casing ini kita tampilkan dengan extras, display assembly. Kemudian cek materialnya ini plan 1000 usage 1 ya, yaitu production. Kalau sudah yakin production, kita yakin, kita enter. Ya. Nah, kita sekarang sudah dihadapkan pada satu komponen yaitu RBR1 scan. Ya. Ini kalau kita urai bomnya itu muncul ini. Artinya apa? Jadi satu RBR1 sekian itu terbuat dari satu piece ya, slug for spiral casing. Kemudian juga satu flag gasket. Ya. Dan 8 piece hexagon head screw. Ya. Nah, ini yang dibutuhkan untuk membuat satu unit material RFR1 sekian ya. Jadi RF atau bisa kita balik ya, RFR1 sekian yang ada di gudang Hamburg di storage alternatif bom 1 kalau kita tampilkan ini ya. Satu unit RBR1 sekian itu terbentuk dari satu unit RTR160, satu unit RTR260 dan 8 unit RTR1 TR360. Ya. Ini ya, jadi komponen di bawah produk akhir yaitu RFR1 sekian ini. RFR1 sekian. Itu adalah casing, satu piece terbuat dari casing ya. Kemudian flywheel, ya, jadi satu piece dari casing, satu piece flywheel, satu piece hollow shaft, dan satu piece electro turbo drive. Ya, ini RBR. Nah, sekarang untuk RBR1 kita akan cek. Ini produk yang di-assembly, dibuat atau dibeli. RBR1 sekian. Kita bisa cek ya. Caranya soroti RBR1 sekian. Kemudian tekan enter. Tekan enter ya. Klik extras. Kemudian display assembly. Ini ya, sudah komponennya, bukan produk akhir, tapi komponen, yaitu RBR1 sekian. Ya. Dengan plannya ada di Hamburg 1000 dan usage-nya production. Kita enter. Ya. RBR ini RBR1 terbuat dari satu piece RTR1 sekian, yaitu slug for spiral casing, kemudian juga satu piece plug gasket, dan 8 piece hexagon head screw. Ya, banyak 8. Oke. Kemudian ini material yang ini ya. Ini material yang diproduce atau dibeli. Diproduce atau dibeli. Ya, kita cek untuk slug misalnya ya. Ini masuk kategori material yang seperti apa. Kita bisa cek dari sini, soroti di sini, kemudian
extras, display assembly. Nah, ternyata begitu kita display bomnya, maka nggak muncul, ya, nggak muncul. Yang ini nggak muncul di bom. Kesimpulannya apa? Ya, kalau nggak muncul ini nggak muncul ditandai dengan bomb not found for this material atau plant atau usage. Ya, bom tidak terdaftar, tidak ditemukan. Artinya ini tidak ada lagi komponen di bawahnya. Ya, jadi RTR1 sekian-sekian itu benar-benar sudah purchase material. Ya, tidak ada lagi komponen di bawahnya. Atau ini levelnya adalah level terendah karena sudah tidak punya anak lagi, gitu ya. Nah, ini ya RTR1 sekian-sekian. Sekarang kita coba cek yang lain, komponen yang lain. Ini misalnya ya. Ini kemudian kita klik extras, kemudian display assembly. Ya. Ini untuk RTR1. Sama juga ya. Tidak ada komponen lagi di bawahnya sehingga ini merupakan purchase material. Ya. Nah, ini gambaran bom bill of material yang ditayangkan dalam bentuk tabel. Ya, dalam bentuk tabel. Tapi bom ada juga yang dibuat dalam bentuk gambaran, ya, gambar struktur produk. Itu mencerminkan bom. Oke, ya, ini. Kemudian proses selanjutnya, ini, oke, udah mengkonfirmasi stok. Ya, ini adalah proses untuk mengkonfirmasi stok bahwa produk sudah siap dan bisa bisa dikirim ke gudang untuk dikonfirmasi tentang pengisian atau penambahan di gudang. Ya. Oke, ini sudah, ini tadi sudah. Selanjutnya tadi production ya, pakai CS03 sudah untuk melihat bill of material. Ya, ini hasilnya. Ini barusan hasilnya ya. Kemudian ini bill of material untuk subkomponen. Subkomponen yang ada di bawah komponen yang tadi ya. Komponennya adalah RBR1 sekian-sekian, RBR2. Kemudian di bawahnya lagi ada subkomponen yaitu RTR. Ya, RTR ada yang dimulai dari RTR sekian, ya, RTR sekian dan seterusnya itu bisa dimodifikasi di mana? Bill of material. Ya. Oke. Kemudian stock requirement list ya, production stock requirement list. Kita coba membuat requirement list, stock requirement list, yaitu tiketnya MD04. Ya, ini /n MD04. Ya, kita akan lakukan requirement list. Ya, ini. Oh, ini saya sudah berproses ya, jadi nggak bisa dilakukan lagi karena proses sudah selesai dan sudah dikonfirmasi ya. Nah, Anda bisa mempraktekkan sendiri karena belum membuat material dan belum mengkonfirmasi ya. Ini jadi nanti pada saat kita ini tadi ya komponen subkomponen ya subkomponen. Kalau ini komponennya ya, ini komponen RBR1 sekian, RBR2, RBR3, RBR4. Nah, untuk setiap komponen itu nanti ada subkomponen di sini. Ya. Kemudian stock requirement list kita sudah lakukan, tapi tadi kita lakukan tidak berhasil. Ya. Itu nanti bisa Anda coba karena Anda belum membuat production order ya, sehingga masih mungkin untuk melakukan confirmation list.
list ya, stok atau requirement list ya, dalam konfirmasi ya. Oke, itu kira-kira yang kita diskusikan pada sesi kelima ini ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan diajukan lewat WA group ya. Terima kasih, kita akan tutup ya. Udah kita ya, jadi kita sudah sampai di production ya, dengan apa, melihat bill of material untuk kebutuhan MRP, material requirement planning, untuk material yang akan kita jual kepada customer kita, yaitu roller ya. Oke, sampai ketemu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.